Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Desi Rusniawati di kelas biologi. Semoga kita selalu semangat dalam usaha untuk memperluas wawasan kita. Kompetensi dasar video kali ini masih sama dengan video sebelumnya, yaitu video bab 2.1, yaitu KD 3.9. Di mana KD 3.9 ini adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekskresi manusia. Untuk indikator KD 3.9 pada video kali ini hanya satu, yaitu untuk indikator KD menjelaskan kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem ekskresi pada manusia. Sekarang kita masuk dalam materi selanjutnya, yaitu tentang gangguan dan penyakit pada sistem ekskresi. Gangguan dan penyakit pada ginjal contohnya adalah batu ginjal. Penyakit batu ginjal adalah kondisi akibat terbentuknya endapan padat di dalam ginjal yang berasal dari zat kimia dalam urin. Ukuran batu ginjal bisa mulai dari sekecil butiran pasir hingga sebesar kacang polong. Batu ginjal dapat terjadi di sepanjang saluran urin, yaitu dari ginjal, kemudian ureter, kemudian kandung kemih, dan uretra. Nah, ureter itu adalah saluran yang membawa urin dari ginjal menuju kandung kemih. Kemudian uretra itu sendiri adalah saluran yang membawa urin keluar dari tubuh. Batu ginjal terbentuk akibat tingginya kadar zat kimia seperti kalsium, asam oksalat, dan fosfor dalam urin. Zat-zat ini dapat membentuk kristal dan menumpuk di ginjal. Seiring berjalannya waktu, kristal tersebut akan makin keras seperti batu. Cara yang tepat untuk mencegah penyakit batu ginjal adalah dengan menurunkan risiko terbentuknya batu ginjal. Upaya yang dapat dilakukan antara lain banyak minum air putih, membatasi konsumsi garam, serta tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung kadar oksalat tinggi. Contoh lain dari gangguan dan penyakit pada ginjal yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini biasa kita kenal sebagai penyakit kencing manis. Nah, penyakit kencing manis ini merupakan suatu penyakit kronis ketika kadar gula darah atau glukosa di dalam tubuh itu dalam jumlah yang di atas normal. Tingginya kadar gula darah penyebab diabetes mellitus dapat terjadi karena kurangnya hormon insulin ataupun tidak tercukupinya hormon insulin karena tubuh tidak dapat menggunakannya secara optimal, biasa dikenal dengan istilah resistensi insulin. Kedua hal tersebut dapat terjadi secara tunggal atau kombinasi. Untuk diabetes mellitus ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah diabetes tipe 1. Penyebab diabetes mellitus tipe 1 ini masih belum diketahui secara pasti. Namun diperkirakan hal ini dapat dipengaruhi oleh peran sistem daya tahan tubuh. Sistem kekebalan tubuh yang seharusnya berfungsi melawan bakteri atau virus berbahaya malah menyerang dan menghancurkan sel-sel yang memproduksi insulin di pankreas. Hal ini membuat tubuh memiliki sedikit atau bahkan tanpa insulin. Akibatnya, gula menumpuk di aliran darah. Diabetes tipe 1 diduga disebabkan oleh kombinasi kerentanan genetik dan faktor lingkungan. Meskipun penelitian akan faktor-faktor tersebut masih belum jelas. Jenis diabetes mellitus selanjutnya adalah diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 yaitu sel-sel tubuh mengalami resistensi terhadap aksi insulin sehingga pankreas tidak dapat membuat insulin yang cukup untuk mengatasi resistensi ini. Penyebab diabetes mellitus tipe 2 diantaranya adalah faktor usia, obesitas, riwayat keluarga, bayi yang lahir dengan berat lebih dari 4 kg, kolesterol, tekanan darah tinggi, kurangnya aktivitas fisik,
kadar gula darah yang tinggi pada pemeriksaan sebelumnya, kemudian memiliki kondisi kesehatan lain yang terkait insulin seperti sindrom ovarium polikistik. Selanjutnya memiliki riwayat penyakit jantung. Jenis diabetes mellitus yang ketiga yaitu diabetes gestasional atau diabetes di masa kehamilan. Kondisi ini bisa terjadi karena dipicu oleh perubahan metabolisme glukosa ketika hamil, terutama untuk usia kandungan di atas 6 bulan. Gejala diabetes diantaranya bila mengalami perasaan haus yang meningkat atau biasa disebut polidipsia, kemudian peningkatan buang air kecil atau poliuria, kemudian juga penglihatan yang kabur, mudah mengantuk, mual, menurunnya daya tahan tubuh, dan meningkatnya rasa lapar atau polifagia. Nah, penyakit diabetes mellitus tipe 1 tidak bisa dicegah, tetapi untuk diabetes mellitus tipe 2 dapat dicegah dengan cara menjaga pola hidup harus yang sehat, kemudian mengurangi makanan tinggi karbohidrat dan lemak, meningkatkan asupan makanan tinggi serat, meningkatkan aktivitas fisik dengan olahraga yang teratur, kemudian menurunkan berat badan yang berlebih. Gangguan dan penyakit pada kulit, contohnya adalah jerawat. Umumnya, jerawat pertama kali muncul di masa pubertas, sekitar usia 10-18 tahun. Dan kondisi jerawat cenderung lebih parah pada orang yang memiliki tipe kulit berminyak. Jerawat disebabkan oleh penyumbatan di pori-pori kulit, tepatnya di akar rambut atau folikel rambut, di mana pada folikel rambut terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebase yang normalnya memproduksi minyak atau sebum untuk menjaga kelembapan dan melindungi kulit. Secara umum, jerawat dapat dipicu karena beberapa kondisi berikut. Yang pertama, produksi minyak berlebih. Salah satu faktor penting yang menyebabkan timbulnya jerawat adalah meningkatnya produksi hormon testosteron yang dimiliki oleh tubuh pria maupun wanita. Hormon testosteron memicu timbulnya jerawat dengan merangsang kelenjar minyak untuk memproduksi minyak kulit atau sebum secara berlebihan. Kemudian siklus hormonal. Nah, setiap orang akan mengalami masa pergantian siklus hormonal, khususnya saat memasuki usia pubertas. Saat hal ini berlangsung, produksi hormon dapat merangsang produksi minyak berlebih. Selain itu, siklus hormonal juga terjadi pada masa menstruasi wanita. Faktor selanjutnya adalah faktor genetik. Faktor keturunan juga dapat menjadi penyebab jerawat. Artinya, jika salah satu orang tua memiliki masalah jerawat, ada kemungkinan anaknya juga memiliki hal yang sama. Faktor selanjutnya adalah bakteri. Bila minyak berlebih yang diproduksi kulit terinfeksi bakteri, maka jerawat dapat tumbuh dengan mudah. Infeksi akibat bakteri ini jugalah yang biasanya menimbulkan iritasi pada kulit. Faktor selanjutnya adalah stres atau tekanan hidup. Baik karena masalah pekerjaan maupun keluarga dapat membuat seseorang menjadi stres. Hal ini biasanya akan mempengaruhi gaya hidup seseorang, termasuk dalam pola makan. Akibatnya, jerawat menjadi lebih mudah terpicu. Faktor selanjutnya adalah penggunaan kosmetik. Kandungan zat pada masing-masing kosmetik tidak selalu dapat ditoleransi oleh kulit setiap orang. Biasanya, jenis kosmetik dengan unsur minyak, zat pewarna, dan parfum lebih mudah memicu terbentuknya jerawat. Berikut merupakan tayangan bagaimana tampilan komedo di bawah pengamatan menggunakan mikroskop. Gangguan dan penyakit pada paru-paru, contohnya tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TBC. Menurut WHO, pada laman Allo Dokter, sebanyak 1,5 juta orang meninggal akibat penyakit TBC di tahun 2020. Penyakit ini merupakan penyakit dengan urutan ke-13 yang paling banyak menyebabkan kematian.
dan menjadi penyakit menular nomor 2 yang paling mematikan setelah COVID-19. Penularan tuberkulosis terjadi ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet saat seseorang yang terinfeksi TBC bersin atau batuk. Oleh sebab itu, risiko penularan penyakit ini lebih tinggi pada orang yang tinggal serumah dengan penderita TBC. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat tayangan berikut. Gangguan dan penyakit pada hati. Contohnya adalah hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver yang dapat disebabkan oleh berbagai macam kondisi. Jenis hepatitis. Untuk jenis hepatitis tipe A, B, C, D, dan E disebabkan oleh infeksi virus yang dapat terjadi melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi virus, kemudian hubungan seksual tanpa pengaman, jarum suntik yang tidak steril, transfusi darah, bahkan dapat ditularkan dari ibu terhadap janin yang dikandungnya. Jenis hepatitis lainnya yaitu hepatitis akibat kecanduan alkohol. Hal ini dapat menyebabkan peradangan pada hati dan menimbulkan kerusakan permanen pada sel-sel hati. Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat berkembang menjadi gagal hati dan sirosis. Selanjutnya adalah hepatitis akibat obat-obatan tertentu. Terjadi akibat konsumsi obat-obatan tertentu yang melebihi dosis. Hati bisa mengalami peradangan atau rusak karena bekerja terlalu keras dalam memecah obat-obatan tersebut. Jenis lain hepatitis adalah hepatitis akibat penyakit autoimun. Pada hepatitis yang disebabkan oleh penyakit autoimun, sistem imun tubuh secara keliru menyerang sel-sel hati sehingga menimbulkan peradangan dan kerusakan hati. Hepatitis akibat cacing hati terjadi akibat infeksi cacing hati, yaitu Opistorchidae dan Fasciolidae. Salah satu spesies cacing hati jenis Opistorchidae yang paling sering menyebabkan infeksi adalah Clonorchis. Seseorang bisa terkena jenis hepatitis ini bila mengkonsumsi makanan yang dimasak tidak matang dan terkontaminasi larva cacing hati tersebut. Hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya. Hepatitis ini tidak diketahui penyebabnya, tetapi dapat diduga penyakit ini terkait dengan adenovirus dan SARS-CoV-2. Hepatitis akut misterius menyerang anak-anak berusia 1 bulan hingga 16 tahun. Di Indonesia, sampai 5 Mei 2022, diketahui sudah ada 3 anak yang meninggal dunia diduga akibat mengidap hepatitis pada anak yang akut dan misterius ini. Menurut laman AloDokter, terdapat sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang menderita hepatitis, yaitu tidak mencuci tangan setelah menggunakan toilet, sebelum mengolah makanan atau sebelum makan. Selanjutnya, mengonsumsi makanan yang terkontaminasi virus hepatitis atau makanan yang tidak diolah hingga matang. Selanjutnya, berbagi barang pribadi seperti pisau cukur atau gunting kuku. Kemudian, berhubungan seksual dengan penderita hepatitis atau memiliki lebih dari satu pasangan seksual. Menderita penyakit HIV. Bekerja sebagai tenaga kesehatan atau di pusat pengolahan air dan limbah. Sering menerima transfusi darah, terutama bila darah pendonor tidak melalui pemeriksaan ketat atau alat yang digunakan tidak higienis. Kemudian, mengonsumsi beberapa jenis obat yang mengandung parasetamol atau minum obat herbal tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter. Untuk lebih memahami mengenai hepatitis, silakan saksikan tayangan berikut ini. Gangguan dan penyakit pada hati, contoh lainnya adalah sirosis. Sirosis adalah kondisi ketika organ hati telah dipenuhi dengan jaringan parut dan tidak bisa berfungsi dengan normal. Jaringan parut ini terbentuk akibat penyakit liver yang berkepanjangan, misalnya karena infeksi virus hepatitis atau kecanduan alkohol.
Infeksi virus atau konsumsi alkohol yang berlebihan dapat mencederai hati secara perlahan. Normalnya, hati akan memperbaiki cedera tersebut dengan membentuk jaringan parut. Namun, jika kerusakan terus berlanjut atau ada kelainan pada hati, jaringan parut yang terbentuk akan makin banyak sehingga mengganggu fungsi hati. Bila terjadi selama bertahun-tahun, sirosis bisa menyebabkan gagal hati. Karena hati adalah organ yang sangat vital bagi tubuh, gagal hati akan sangat berbahaya bagi seseorang, bahkan dapat menyebabkan kematian. Namun, jika penyebabnya diobati, perkembangan sirosis dapat dihentikan atau diperlambat. Sirosis terjadi akibat kerusakan hati jangka panjang. Kerusakan ini dapat dipicu oleh beberapa faktor seperti infeksi virus hepatitis B atau hepatitis C, konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, dan berat badan yang berlebih. Agar lebih memahami apa itu sirosis, silahkan saksikan tayangan berikut. Berikut daftar link YouTube yang saya gunakan dalam video pembelajaran kali ini. Nanti link ini juga akan saya sematkan pada kolom deskripsi. Jangan lupa, selain menggunakan video ini, gunakan juga berbagai sumber lainnya untuk memperluas wawasan kita mengenai berbagai hal di dunia ini. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan. Dan kita akan bertemu kembali di video-video selanjutnya. Tetap semangat! Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa, kalian tahu kan apa yang harus dilakukan agar saya menjadi lebih semangat untuk membuat konten video pembelajaran selanjutnya. Dah!